Di chapter sebelumnya, Luffy dan kelompok topi jerami yang lain akhirnya tiba di sebuah pulau baru yang bernama Pulau Egghead. Pulau tersebut adalah pulau properti milik pemerintah dunia. Di sana merupakan tempat penelitian dari sosok jenius Dr. Vegapunk, guys. Bukti kedahsyatan dan epicnya pulau tersebut adalah bagaimana ada banyaknya teknologi yang ada di sana. Misalnya kemunculan Hio Robot yang akan memakan Thousand Sanigo. Dan yang paling heboh dari chapter sebelumnya tentu saja kemunculan Dr. Vegapunk. Namun, apakah itu Vegapunk yang asli? Berikut adalah pembahasan manga One Piece chapter 1062. Yo, halo semua, kembali lagi bersama gue Fatur Ibn Hamdi di channel Bang Fatur tentunya. Dan seperti judulnya ya, di video kali ini kita akan sedikit bahas manga One Piece chapter 1062. Tapi sebelum masuk pembahasan, gue mau ingetin lagi buat kalian semua yang belum subscribe, please subscribe dulu guys. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya ya. Jangan lupa juga like and share-nya gitu. Jangan lupa juga komen yang banyak, pokoknya udah mampir komen apa aja gitu, biar video ini atau channel ini bisa masuk ke rekomendasi YouTube guys. Karena semakin banyak interaksi yang terjadi di video ini, akan semakin bertambah juga kemungkinan video ini bakal di-up oleh YouTube gitu. Algoritmanya seperti itu guys. Ya pokoknya komen apa aja, oke? Dan kalau gitu nggak usah basa-basi, inilah beberapa hal menarik yang terjadi di manga One Piece chapter 1062. Check it out. Ya, pada awal chapter kita melihat berbagai ekspresi dari kru Mugiwara yang melihat Vegapunk guys. Ada yang terkejut, jatuh cinta, dan tentu saja ada yang heran guys. Salah satu orang yang heran tentang Vegapunk ini adalah Nico Robin. Robin heran bahwa ternyata Vegapunk adalah seorang perempuan, ditambah lagi dia masih muda gitu. Padahal ya, sudah aktif selama bertahun-tahun. Dan disinilah Vegapunk tersebut mengakui bahwa dirinya bukanlah tubuh yang asli atau tubuh utama. Tubuh yang asli atau tubuh utama dipanggil dengan sebutan Stella. Vegapunk yang pertama kali muncul ini adalah Vegapunk 02 dengan sebutan Lilith guys. Lilith ini mewakili sifat jahat atau aksi kejahatan. Makanya seperti yang kita lihat di sini Lilith mencoba untuk merampas harta kru Mugiwara. Untungnya aksinya tersebut berhasil dihentikan oleh Vegapunk yang lain yaitu Sokka yang berbicara melalui saluran nirkabel ya. Lagi pula ya guys, kalau si Lilith ini berbuat sesuatu, Zoro dan Robin sudah siap siaga untuk menghabisi Lilith di sini guys. Ya, statement dari Lilith ini telah membenarkan teori dari para fans yang dimana Punk 02 ini bukanlah Dr. Vegapunk yang asli. Bisa jadi guys, Vegapunk yang asli itu benar-benar seorang pria parubaya yang foreshadowing-nya pernah kita lihat. Hal menarik kedua di chapter kali ini adalah tentang perkataan Zoro yang dimana dia menginginkan sesuatu dari Dr. Vegapunk. Nah, hal inilah yang membuat perdebatan di kalangan para fans guys. Kira-kira apa ya yang diinginkan oleh Zoro dari Dr. Vegapunk? Padahal kita tahu nih, si Zoro ini karakternya jarang menggunakan atau tertarik dengan teknologi. Akan lebih masuk akal guys kalau yang meminta sesuatu dari Vegapunk ini adalah Franky gitu. Tapi di chapter kali ini justru malah Zoro. Kira-kira apa ya yang bakal diminta Zoro kepada Dr. Vegapunk? Nah, mulai banyak nih fans-fans yang berteori tentang permintaan si Zoro ini. Ada yang bilang Zoro akan meminta baju tempur supaya dia bisa memiliki perubahan seperti Sanji dan juga Luffy guys. Ada juga yang bilang Zoro akan meminta pedangnya dimodifikasi dengan sentuhan teknologi modern. Tapi menurut gua yang paling masuk akal adalah tentang teori yang terakhir ini guys. Teori tentang Zoro meminta kepada Dr. Vegapunk untuk dibuatkan sebuah mata yang terdapat GPS di dalamnya guys, sehingga dia tidak kesasar lagi gitu. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys? Kira-kira apa ya yang bakal diminta Zoro kepada Dr. Vegapunk? Kalau kalian punya teori jangan lupa tuliskan di komen, oke? Selanjutnya, kita berpindah ke tempat Luffy, Chopper, Jinbe, dan juga Bonnie berada guys.
Di sini, Bonnie mengatakan bahwa dia pernah ke Egghead waktu kecil dulu. Bonnie ingin meminta jawaban kepada Vegapunk karena Vegapunk adalah orang yang telah mengubah ayahnya menjadi cyborg. Dan ternyata guys, ayahnya Bonnie adalah Bartolomeo Kuma guys. Bener-bener mengejutkan sekali ya. Jadi sudah terungkap ya kenapa Bonnie menangis saat melihat Kuma di Marijoa. Ternyata Kuma itu adalah ayahnya coy. Nah sepertinya inilah titik awal kita akan mengetahui rahasia kenapa Kuma bisa sampai jatuh dan dijadikan pasifista oleh pemerintah dunia guys. Oke lanjut, di sini kita masih melihat Luffy dan lainnya berkeliling di Pulau Egghead. Seperti yang kita lihat ya guys, suasana di Egghead ini benar-benar seperti kota modern. Makhluk-makhluk yang ada di sana sebagian besar terbuat dari hologram. Yang namanya hologram tentu saja tidak bisa disentuh secara fisik dan hal ini sempat membuat Luffy kesal. Bahkan hampir aja berubah ke mode Gear 5 gitu. Tapi tentu ini cuma jokes saja ya, si Luffy ini nggak bener-bener berubah coy. Dan yang menariknya lagi ya, Pulau Egghead ini adalah pulau musim dingin, tapi iklim di sana itu iklim tropis guys. Bagaimana ceritanya? Musim dingin tapi suasananya atau suhunya itu tropis. Bener-bener menarik kan? Tentu saja hal ini tidak lepas dari pengaruh jenius si Dr. Vegapunk. Dan Vegapunk yang akan mengatur iklim di Egghead adalah Vegapunk 06 yang akan kita bahas pada poin pembahasan selanjutnya. Ya, jadi Vegapunk yang mengatur suhu dan cuaca di Egghead adalah Vegapunk nomor 06 yaitu Atlas. Atlas sendiri memiliki fisik seperti anak kecil, namun bertubuh raksasa seukuran Kaido guys. Pada awal kemunculannya, Luffy mengira dia juga hologram, sehingga Luffy pun menampolnya di sini guys. Walaupun si Luffy ditampol balik sama si Atlas ya guys. Di sini Atlas menjelaskan alat ciptaannya lah yang dapat mengatur suhu pulau sampai ke tanah-tanahnya. Alat tersebut bernama Island Aircon. Selain itu, di sini dia juga memperlihatkan alat lain guys, seperti vending machine makanan serta sarung tangan fotonik ya. Fotonik yang membuatnya dapat menyentuh fisik cahaya seperti hologram. Namun, karena insinyur yang kurang kompeten, alat-alat tersebut tidak bisa diproduksi secara massal guys. Gak cuma itu aja, ada beberapa faktor lainnya seperti kurangnya dana, serta sumber daya alam juga yang kurang gitu. Makanya alat-alat ciptaan Vegapunk nggak semuanya bisa diproduksi massal. Karena nggak banyak orang yang bisa ngikutin cetakan biru atau kertas biru dari si Dr. Vegapunk ini guys. Ya seperti yang dikatakan Atlas, ide dia tidak terbatas, tapi sumber dayanya lah yang terbatas guys. Coba kalian bayangin kalau semua ciptaan Vegapunk ini diproduksi massal gitu. Akan seperti apa dunia One Piece guys? Bener-bener manusia yang punya pemikiran 500 tahun ke depan gitu. Sumpah si Vegapunk ini gokil guys. Kayak manusia dari masa depan. Ya, pada chapter kali ini kita sudah diperlihatkan dua klon dari Vegapunk, yaitu si nomor 2 Lilith dan nomor 6 Atlas. Sebenarnya gue masih bingung sih guys, si nomor 6 ini antara namanya Atlas atau Yok gitu. Karena telah terungkap di chapter kali ini nama-nama dari klon-klonnya si Dr. Vegapunk. Dan berikut adalah nama dari Dr. Vegapunk dari 1 sampai 6 gitu. Yang satu itu ada Saka, dia itu mewakili justice, keadilan atau kebaikan. Yang kedua ada Lilith tentu aja, yang mewakili sifat jahat atau kejahatan. Nah, di nomor 3 ini ada Edison, yang mewakili emosi dan pikiran. Yang keempat ada Pythagoras, yang mewakili wisdom atau kebijaksanaan. Nah, yang 5 sama 6 ini gue nggak tahu ketuker atau enggak gitu. Pokoknya kalau di kertasnya di nomor 5 ini ada Atlas yang mewakili kekerasan, yang dimana sebelumnya muncul gitu. Tapi yang nomor 6 ini yaitu Yok yang mewakili keserakahan guys. Nah yang gue bingung gue kasih lihat nih ya. Vegapunk yang sebelumnya muncul itu di bajunya bernomor 6. Tapi pada narasi di belakang badannya itu bertuliskan Atlas guys. Nah ini agak bikin bingung ya, entah ini kesalahan editor mangakanya atau gimana, gue nggak tahu ya. Pokoknya nomor 5 sama nomor 6 ini masih belum jelas statusnya, yang mana nomor 5, yang mana nomor 6, yang bener yang mana gitu. Pokoknya kita tunggu aja konfirmasinya nanti ke depannya guys. Dan jika kalian perhatikan ya, ke-6 cloningan Vegapunk tersebut
mirip dengan Seven Deadly Sins gitu. Nah, kenapa tuh si Vegapunk ini membuat keenam cloningannya dari sosoknya gitu, dari sifat-sifatnya? Ya, menurut diskusi yang dilakukan oleh Kaku dan juga Lucy ya, hal ini karena sosok Vegapunk itu adalah karakter yang sangat super sibuk guys. Sehingga untuk menyelesaikan semua hal, dia pun menciptakan berbagai versi dari sosoknya. Dan terciptalah 6 cloningan dari Dr. Vegapunk. Ya, pada akhir chapter kita melihat kembali kemunculan dari Cypher Paul di Egghead guys. Lebih tepatnya ada Rock Lucy, Kaku, dan juga Stacy ya. Dan ternyata guys, tujuan mereka di Egghead adalah untuk menghabisi Dr. Vegapunk. Nah, ini menarik nih. Selama ini kan kita tahu ya, Dr. Vegapunk itu bekerja untuk memerintah dunia. Tapi kenapa gitu? Why pemerintah dunia justru ingin melenyapkannya guys? Padahal Dr. Vegapunk ini jasanya udah sangat besar loh bagi pemerintah dunia. Ditambah lagi ya, di sini Cypher Paul membawa Seraphim yang berwujud Kuma. Banyak teori yang beredar di sana tentang mengapa si pemerintah dunia ini mengincar Dr. Vegapunk. Salah satunya adalah Vegapunk itu bisa tahu rahasia pemerintah dunia guys. Ya, karena saking jeniusnya nih orang nih ya, si pemerintah dunia pun sampai ketar-ketir gitu, sampai menganggap dia adalah sebuah ancaman. Hal ini guys bisa jadi sama yang terjadi kepada Ohara gitu. Dan dimana pemerintah dunia takut akan orang-orang pintar yang bisa membaca poneglyph. Dan karena saking pintarnya si Dr. Vegapunk inilah yang membuat si pemerintah dunia ingin melenyapkannya. Nah, kalau menurut kalian gimana guys? Kira-kira kenapa si Dr. Vegapunk ini bisa diincar gitu? Coba tulisan teori kalian di kolom komentar, oke? Ya, demikianlah sedikit video pembahasan gue tentang manga One Piece chapter 1062. Terima kasih telah menonton video ini. Jika gue ada salah kata mohon maaf, dan sekiranya ada yang kurang bisa kalian sendiri di kolom komentar, oke? Dukung channel Bang Fatur dengan cara subscribe, karena dengan subscribe itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam membangun channel ini, dan gue pun juga makin semangat bikin video ke depannya. Kalau udah subscribe jangan lupa nyalain bel notification-nya ya, jangan lupa like and share juga. Pokoknya stay tune terus, tunggu video selanjutnya, dan terima kasih, dadah.